Kita menyampaikan seperti yang disampaikan Ustaz Abdul Mujib, ini masih ada saja orang yang menganggap bahwa kita ikut kelompok A, B, C, D. Tidak. Kita sudah sampaikan kita ini nggak ikut siapa-siapa. Tapi kalau orang yang memang mengganggu, merusak integritas NKRI, kita yang lawan. Begitu. Kita gak ada urusan mau Robito Alawiyah itu sampai nasabnya kepada Kanjeng Nabi mau tidak, gak ada urusan kalau kita mah. Dan ini saya sampaikan ke orang FPI yang ada di Malang langsung begini, berhadapan begini, bukan lewat media. Kimat, dengerin Kimat kamu itu. Dikiranya itu wah katanya garangnya di sosmed aja katanya Pak Imut. Jadi ada orang yang kalau yang berani benar-benar klarifikasi ke pesantren itu ada datang 4 orang, bahkan ada juga Habibnya datang. Kita jelasin. Dan kita tanpa ada kebencian kepada siapapun. Ini kalau saya ceritain mutarjimnya Umar bin Hafid Yaman tuh, yang namanya Habib Soleh Al-Jufri, itu curhatnya minta solusinya ke Abu Yagufron. Ya apa? Kenal kamu sama Habib Soleh Al-Jufri, kenal gak? Kalau gak kenal berarti ya kamu muhibin abal-abal. Bahkan kalau kita mau buka masalah jauzahnya, ngerti jauzah? Gak ngerti? Translate nanti. Hal yang istilahnya privat gitulah bahasanya. Itu curhat ke Abu Yamamah Gufron, bagaimana yai begini bla 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 bla, kan begitu. Dan hebatnya lagi itu Habib Nuh yang di Solo orangnya biasa-biasa saja. Gak ada masalah loh. Kita menyampaikan seperti ini ada tuh dari para habaib yang benar-benar dituakan komentar ataupun wah ini salah, tidak. Karena Habib Muhsin sendiri pun Dewan Suronya Robito Alawiyah juga sudah menegur tuh dari oknum-oknum Habib yang terlalu berani dan menghinakan ulama Nusantara. Kita menyampaikan ini bukan berarti kita istilahnya ingin menggugurkan, merungkatkan Robito Alawiyah, tidak ada urusan. Saya sampaikan saudara, gaya-gayanya gitu. Saya sampaikan begini saudara. Waktu ada kiai yang di Malang itu ketua FPI yang di Malang punya pesantren Al-Autad namanya Kiai Mukhlis. Beliau menyampaikan, saya jelasin. Kalau pesantren unik Abu Yamamah Gufron benci sama habaib, mungkin dari dulu gak ada tuh habaib yang merapat kepada Abu Ya. Jadi secara ukhuwah basyariyah apalagi diniyah kita gak ada urusan apa-apa. Ini kan masalahnya kajian ilmiah. Dan saya sudah meminta langsung ke salah satu orang-orang yang dari Robito Alawiyah. Kalau benar-benar gentle, kalau benar istilahnya tesisnya Ki Imad ini salah, ya bantah dengan tesis ilmiah lagi, begitu. Jangan mengandalkan ulama-ulama yang lain gitu kan. Ini urusannya kan mereka-mereka. Makanya sering saya katakan mau itu Habib, mau itu kiai, ulama, itu bagus, Lora, siapa lagi, Raden. Pokoknya merusak NKRI atau menghancurkan integritas NKRI itu yang kita lawan. Kata Pak Uji, perang ya dengan doa. Jadi dipahami dulu narasinya. Ini kita buka tentang Iqtirarul Alawiyah. Wah ini katanya orang bayaran begini-begini. Siapa yang bayar kita? Ngerokok aja dikasih sama Abah Gufron. Ya apa sih? Ya gitu ya Pak Samsuri ya. Nah makanya kurang fiknik nih orang-orang kayak gini. Ini ingat ya, saya di zamanun ala ummati la ya'rifuna al-ulama illa bithaubin hasanin. Ini sudah menjamur. Kata Nabi, di akhir zaman akan ada masa di mana manusia sudah tidak mengenal ulama. Mereka mengatakan si A ulama, si B ulama berdasarkan baju jubahnya, imamahnya. Padahal bukan ulama. Naudzubillahi min. Nah kalau sudah berta'aluk dengan ulama-ulama seperti itu, ini yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikhawatirkannya apa? Bukan Dajjal. Lebih menyesatkan, lebih bahaya daripada Dajjal. Dikategorikannya adalah minal munafikin. Baca sejarah. Ubay bin Khalaf ini orang Islam.
sampai dibunuh oleh kanjeng Nabi bukan karena dia kafir, tapi karena munafik. Karena orang munafik ini akan lebih berbahaya daripada orang kafir. Orang munafik ciri-cirinya gampang diperbudak. Istaru thamanan qalila, dengan harga sedikit aja bisa melenceng sudah. Itu orang munafik. Maka di perang Uhud zaman dulu menjadi sejarah terbesar. Itu kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita kalau kita benar-benar paham. Jadi ketika perang Uhud itu ada dua kelompok kafirin yang dipimpin oleh Abu Sufyan, tapi bukan Mas Sufyan, Abu Sufyan. Kemudian kelompok dari munafikin yang dipimpin oleh Ubay bin Khalaf. Ini namanya ada kemiripan. Nah, Ubay bin Khalaf ini gini tadi kan ada yang ngomong ke jenengan halu gitu Pak ya. Nih kita buka ya. Jadi ya namanya belajar lah. Surat Yasin ya. Gitu ya, kita nggak ada. Terus kalau tadi ada orang ngomong, mana tuh yang pernah ke kantor Rabitul Alawiyah? Oh, gak tahu. Saya loh sama Abu Yama Gufron pernah ke kantor Rabitul Alawiyah. Wah, ketinggalan zaman ini orang ini. Jauh-jauh hari sebelum polemik nasab ini rame, kita sudah main dulu ke sana sama Abah Gufron. Nih, dengerin tuh, sampaikan ke orang-orang yang kurang piknik lah. Saya saksi hidup masalahnya. Kantornya ya di situ, tahu di Jakarta itu. Jadi kadang-kadang orang ini kurang pengalaman. Nih, ini salah satu contoh pertanyaan ucapan yang selalu dilontarkan orang munafik. Jadi tinggal introspeksi diri aja. Biasanya orang munafik itu begitu. Ada sedikit sesuatu disesatkan, yang menurut akalnya dia kurang pas, wah ini dikategorikan halu semuanya. Kan begitu. Sehingga Ubay bin Khalaf itu pernah bertanya kepada Nabi begini, ini berkaitan dengan surat Yasin nih. Asal usulnya Ubay bin Khalaf kenapa sampai dibunuh oleh kanjeng Nabi? Padahal kanjeng Nabi itu paling gak mau membunuh. Satu-satunya di dalam peperangan kanjeng Nabi yang dibunuh oleh kanjeng Nabi itu adalah Ubay bin Khalaf karena munafiknya. Jadi di dalam surat Yasin ayat 78 itu, wa daraba lana mathala wa nasiya khalqahu qala ma yuhyil idhama wa hiya ramin. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur lebur. Nah, dalam cerita itu, dalam hikayat kitab tafsir Yasin, Ubay bin Khalaf pernah membawa tulang belulang di hadapan kanjeng Nabi. Nantang kepada kanjeng Nabi, Muhammad, kalau kamu benar-benar Nabi, bisa nggak kamu hidupkan tulang belulang ini yang sudah remuk? Gitu. Akhirnya karena kanjeng Nabi tahu bahwa pertanyaan ini pertanyaan jebakan dan dia memang berdasarkan karena hasud tadi, iri dengki. Karena penyakitnya munafik itu dari iri dengki. Kata Imam Ghazali gimana? Kullul adawati qad turja salamatuha. Setiap manusia itu berpotensi jadi musuh. Termasuk yang komen-komen tadi itu bisa jadi musuh, tapi masih bisa diselamatkan. Yang tidak bisa diselamatkan ini yang sulit adalah illa man adaka min hasad. Musuh-musuh yang pondasi kemusuhannya itu adalah karena iri dengki. Itu yang bahaya. Dan itu yang dikategorikan nantinya menjadi munafik. Nah, orang munafik ini, Ubay bin Khalaf pernah membawa tulang yang udah remuk dibawa kepada kanjeng Nabi. Muhammad, nantang gitu modelnya itu, pengen pembuktian. Maka logikanya begini, kalau orang itu pengen pembuktian model-model kayak gitu, wah ini kelihatan min alamati Ubay bin Khalaf. Ini orang kayak gini lah. Seperti itu modelnya. Wah, itu penjaga gawang neraka katanya. Ayo buktikan, bisa nggak kayak gitu kan? Itu otak-otaknya orang-orang munafik. Padahal setiap manusia ini, kita masing-masing ini berpotensi menjadi penjaga gawang neraka untuk keluarga. Ayatnya mana? Ku anfusikum wa ahlikum naro. Begitu. Makanya harus ini. Ya kalau nggak percaya mati dulu. Nah, ketika Ubay bin Khalaf ini membawa tulang yang sudah remuk, dijawab oleh kanjeng Nabi, jangankan tulang ini, kamu
bunuh, matikan, mati sekarang kamu. Itu ditantang. Wah, langsung emosi. Akhirnya suatu hari Kanjeng Nabi lagi jalan, Ubay bin Khalaf lagi ngurus kudanya, kuda untuk perang. Ditanya oleh Kanjeng Nabi, lagi apa Ubay? Wah, dia lagi dalam keadaan marah itu. Saya ini lagi persiapan untuk membunuhmu Muhammad. Gitu kok. Langsung terang-terangan. Akhirnya kata Kanjeng Nabi, la tastati an taqtulani, gitu kan. Kamu tidak akan pernah mampu membunuhku. Justru aku yang akan membunuhmu dan aku lemparkan ke dalam neraka. Itu ditantang lagi oleh Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi itu paling gak pernah menjawab istilahnya cacian-cacian oloan dari orang, gak pernah. Wa in udhiya ya'fu wa la yu'aqib, wa in khusima yasmut wa la yujawib. Gak pernah terpancing dan dipancing Kanjeng Nabi. Tapi giliran ketika Ubay bin Khalaf ada waktunya dilawan. Akhirnya terus kata Ubay, enggak, pokoknya dengan kuda ini, dengan pedang ini kau akan saya bunuh, kata Ubay bin Khalaf. Akhirnya Kanjeng Nabi dengan santai, la tastati an taqtulani, enggak akan bisa. Sekalipun kamu tidak akan bisa membunuhku, justru aku yang akan membunuhmu dan aku lemparkan ke dalam neraka. Singkat cerita, terjadilah perang Uhud. Perang Uhud ini sebenarnya secara skema perangannya itu adalah muslim sama kafirin. Tapi karena Ubay bin Khalaf ini dendam kepada Kanjeng Nabi, orang munafik, dia mengumpulkan orang-orang munafik lainnya. Maka akhirnya perang Uhud ini terjadilah dari 3 kelompok. Umat muslim diserang dari 2 kelompok. Kafirin yang dipimpin oleh Abu Sofyan, kemudian munafikin oleh Ubay bin Khalaf. Jadi begitu masuk ke medan perang, karena Ubay bin Khalaf sudah dendam sama Nabi. Jadi targetnya Muhammad aja, mana Muhammad sambil bawa pedang. Gak tahu ketika dia teriak-teriak mana Muhammad, di belakang ada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pinjam tombaknya Haritsah, dilemparkan dari belakang, kena lehernya, bak, langsung mati, jatuh. Dia teriak-teriak, dia nangis Pak. Jadi Ubay bin Khalaf itu nangis. Nah itu ciri khasnya orang munafik, koar-koar tapi kalau itu nangis. Ditangkap nangis. Akhirnya ketika nangis itu didatangin oleh Abu Sofyan. Mana katanya kamu ibaratnya ceker pemberani kok nangis? Akhirnya dia jujur, yang membuat saya nangis bukan karena lukaku, tapi saya yakin Muhammad bisa membunuh saya sebenarnya dari mulai berangkat dari rumah. Itu yang membuat dia nangis. Mati itu. Alasannya tercatat, kenapa Kanjeng Nabi kok sampai berani membunuh? Dalam selama peperangan Kanjeng Nabi Ghazawah itu, gak pernah Kanjeng Nabi membunuh siapapun. Apalagi orang yang sudah teraniaya. 1, ini sebagai pembelajaran buat kita semua, jangan menjadi orang seperti Ubay bin Khalaf yang abu-abu, kesana ikut, kesini ikut, kan gitu. Kemudian jangan menjadi orang-orang yang munafik. Nabi Muhammad kalau ditantang, ayo bisa nggak buktiin begini, ngapain? Nah ini makanya Kanjeng Nabi tidak segan membunuh Ubay bin Khalaf. Begitu ya. Siap, baik. Untuk selanjutnya nanti kalau yang mau tanya lagi monggo.